Alhamdulillahilladzi qad adallana wa akramana bi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mannan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidu waladi adnan. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa syarrif wa addim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumi liqa'ika ya karim ya rahman. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, naungan bayangan bulan Ramadan sudah menaungi di depan kita. Bulan yang begitu agung, bulan satu-satunya yang disebutkan di Al-Quran, dan ini cukup menjadi bukti kemuliaan bulan yang agung ini. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Tidak ada satupun nama-nama bulan yang disebutkan di Al-Quran, melainkan hanya bulan yang agung ini, bulan suci Ramadan. Dan cukup menjadi anugerah besar bagi kita umat Nabi Muhammad, menjadi bentangan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabda Nabi SAW, naumus shaimi ibadah, tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah. Ini hadis dari Nabi SAW, bukan hadis maudhu atau palsu hadirin, akan tetapi memang Nabi menunjukkan kepada kita agungnya bulan suci Ramadan. Saat kita berpuasa Ramadan, tidurnya dihitung ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada satu detik pun dari umur kita umat Nabi Muhammad ketika masuk Ramadan kecuali semuanya bernilai ibadah hadirin. Tidurnya ibadah, apalagi ibadahnya hadirin, yang wajib dilipat gandakan 70 kali lipat dan yang sunnah bernilai wajib. Ini adalah anugerah besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Anugerah yang belum pernah dikasihkan, belum pernah diberikan kepada umat-umat terdahulu hadirin. Karena itu bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, masih diberi nafas, masih diberi umur yang panjang, sehingga detik-detik Ramadan akan segera kita memasukinya hadirin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kapan masuknya Ramadan? Maka di dalam madhab Imam Syafi'i hadirin, Ramadan sudah masuk jika Sya'ban genap 30 hari hadirin. Atau ada orang yang melihat hilal, dia bisa melihat hilal, maka berarti besoknya dia wajib puasa hadirin. Atau dia tidak melihat hilal, akan tetapi ada orang yang adil, orang yang saleh, yang ahli ibadah, yang mengatakan dia melihat hilal, berarti besok juga wajib puasa hadirin. Akan tetapi itu sulit terjadi hadirin. Dan yang paling mudah, sebagaimana ketika Musnidud Dunya Al-Imam Ahmad Zaini Dahlan, pemegang sanad hadis di zamannya dan diakui ilmunya oleh seluruh ulama di zamannya hingga saat ini, beliau ketika ditanya kapan masuknya Ramadan, maka dalam nasihat beliau itu mengatakan, intinya kita tidak dibebani oleh Allah untuk mengetahui hilal itu kapan. Kita cukup mengikuti pemerintah kita hadirin di masing-masing negara.
Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ngikuti pemerintah kapan mulai Ramadan dan kapan nanti Idul Fitri. Ini adalah jalan yang paling selamat hadirin. Dan ini adalah pendapat yang paling kuat di madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di bulan suci Ramadan ini hadirin, sebelum memasuki Ramadan, pasang hati kita dengan hati gembira hadirin. Jangan sampai bulan Ramadan datang tetapi hati kita sumpek, merasa terganggu pekerjaannya dengan datangnya Ramadan. Na'udzubillah min dzalik. Tamanni zawali Ramadan minal kabair. Punya keinginan, sumpek, pengen di Ramadan cepat-cepat hilang. Keinginan di hati semacam itu hadirin termasuk dosa besar hadirin. Karena itu di dalam salah satu riwayat Rasulullah mengajarkan kita untuk bergembira saat-saat didatangi bulan Ramadan. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Walaupun hadis ini masih diperselisihkan hadirin, akan tetapi maknahu sahih. Arti dari hadis ini sahih hadirin. Barang siapa yang gembira dengan datangnya bulan Ramadan, maka jasadnya akan diharamkan oleh Allah dari siksa api neraka. Karena itu pasang kegembiraan di hati kita dan jangan ada sumpek sama sekali ketika Ramadan datang hadirin, sehingga kita dapat anugerah besar dari Allah, dibebaskan oleh Allah, dicatat menjadi orang-orang yang gembira dengan Ramadan dan diselamatkan dari siksa neraka. Amin Allahumma amin. Di bulan suci Ramadan ini ada kewajiban puasa yang kita semuanya tahu hadirin. Akan tetapi Al-Imam Asy-Syaikh Sa'id Ramadan Al-Buti radhiyallahu anhu ardah, beliau mengatakan bahwasanya di bulan suci Ramadan itu ada dua kewajiban puasa hadirin. Yang pertama adalah Syamul Mujtama', puasa perlingkungan. Artinya apa hadirin? Para pemegang kekuasaan, RT, RW, lurah, camat, bupati dan seterusnya, kalau daerahnya mayoritas Islam, maka dia wajib menjaga suasana siang hari Ramadan, harus suasana puasa hadirin. Kalau sampai ada yang makan, minum, merokok di tempat-tempat terbuka, maka wajib bagi para pemimpin untuk mengingatkan mereka. Wajib bagi para pemimpin untuk memberi sanksi mereka yang makan, minum, merokok di sebarang tempat hadirin. Ini bagi para pemegang kekuasaan. Dan bagi kita hadirin, kita juga wajib untuk mengingatkan orang tersebut jika kita mampu hadirin. Kalau kita tidak mampu mengingatkan, maka minimal pasang di hati kita keingkaran terhadap perilaku orang tersebut yang makan, minum, merokok di sembarang tempat. Itu adalah sebuah kemungkaran hadirin. Itu adalah sebuah dosa yang terang-terangan, yang dikhawatirkan sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin, kata Rasulullah. Setiap umatku itu kalau punya dosa, dosanya membumbung ke langit, penuh dengan andekan pasir, penuh sampai ke langit hadirin. Dosanya begitu banyak. Akan tetapi kalau dosa antara dia dan Allah, sangat mudah diampuni oleh Allah. Akan tetapi kalau umatku, kata Rasulullah, sudah menampakkan dosanya, dia bangga dengan dosanya, lebih-lebih Ramadan, tidak tahu malu, makan, minum, rokok di sembarang tempat, tidak ada rasa hormatnya sama sekali dengan Ramadan dan orang-orang yang berpuasa. Hormati yang puasa. Ini syariat kita hadirin. Jangan malah yang puasa disuruh menghormati yang tidak puasa. Terbalik hadirin, orang yang puasa sudah susah payah menahan lapar dan dahaga, maka yang tidak puasa hormati orang puasa dan hormati kesucian bulan suci Ramadan. Kalau ada orang yang makan, minum, merokok di sembarang tempat, maka itu termasuk dosa yang terang-terangan yang sangat berbahaya. Bahkan Nabi mengatakan itu bisa sulit untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disebutkan dalam satu riwayat yang sangat terkenal hadirin, nanti di hari kiamat ada orang yang dimasa oleh malaikat. Kita lihat hadirin, kalau ada orang kena kasus dimasa oleh masyarakat, bagaimana keadaannya hadirin? Hancur tubuhnya hadirin, bahkan bisa mati itu orang kalau tidak dihentikan. Maka nanti di hari kiamat ada yang seperti itu hadirin.
manusia yang dia dimasa oleh para malaikat. Kalau yang masa manusia aja sudah seperti itu ngerinya, apalagi ini manusia dimasa, digeruyuk oleh malaikat hadirin, dihajar habis oleh malaikat hadirin. Maka Rasulullah melihat itu, dilihat orang ini ternyata umatnya. Dengan kasih sayang beliau turun untuk mensyafaati orang tersebut. Akan tetapi diingatkan oleh para malaikat, ya Rasulullah, ini umatmu adalah orang yang bermusuhan dengan bulan suci Ramadan. Dia tidak peduli dengan bulan Ramadan. Dia tidak ada hormat-hormatnya dengan bulan suci Ramadan ketika hidup di dunia dulu, wahai Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Ana bari'un mimman khasmuhu Ramadan. Aku, kata Rasulullah, putus hubungan dengan orang yang bermusuhan dengan bulan suci Ramadan. Rasulullah tidak jadi mensyafaati hadirin. Orang tersebut diharamkan dari syafaatnya Nabi Muhammad SAW. Lalu kemana minta syafaat hadirin? Kalau sudah Rasulullah angkat tangan tidak mau menolong, maka siapa yang bisa menolong hadirin? Tidak ada yang bisa menolong lagi hadirin. Maka celakalah orang yang celaka tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadirin, siyamul mujtama', puasa lingkungan ini harus kita jaga hadirin. Kita semua kerjasama dengan pemerintah khususnya untuk menjaga lingkungan kita hadirin. Jangan sampai ada orang makan minum di sembarang tempat. Kalau tidak puasa silahkan makan minum, tapi tutup. Malulah engkau dengan bulan Ramadan. Malulah engkau dengan Allah. Padahal engkau umat Islam. Kalau non muslim kita tidak bahas hadirin. Tapi kebanyakan yang menghancurkan kesucian Ramadan justru kita umat Islam sendiri hadirin. Na'udzubillah min dzalik. Karena itu hadirin, ini puasa kewajiban kita bersama hadirin, untuk menjaga daerah kita, lingkungan kita ketika siang Ramadan. Suasana puasa hadirin harus ditertibkan, terutama para pemangku jabatan. Anda nanti ditanya di hadapan Allah di akhirat kelak. Lebih-lebih di pasar-pasar itu hadirin, Anda nanti ditanya kelak di akhirat. Ada usaha tidak untuk menertibkan itu semua? Itu adalah kemaksiatan yang luar biasa di siang Ramadan. Dan saya sudah mengingatkan terus, setiap ada Ramadan datang selalu saya ingatkan akan hal ini. Nanti di hari kiamat saya angkat tangan, saya sudah mengingatkan, ya Allah, ilmu sudah saya sampaikan, ya Allah, tergantung engkau wahai para orang-orang yang memegang jabatan, tertibkan itu. Karena daerah kita daerah mayoritas muslim, orang Islam. Yang kedua hadirin, puasa siyamul afrad, puasa per orang. Ini kita sudah maklum dan sudah kita ketahui hadirin. Puasa itu rukunnya cuma dua hadirin. Pertama, niat, wajib kita niat di malam hari. Dan madhab Syafi'i mensunahkan kita membaca niat nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri Ramadan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Sunnah dibaca dalam mulut, dengan mulut, akan tetapi yang wajib dimasukkan di hati hadirin. Imam Syafi'i mensunahkan membaca niat. Lebih-lebih di awal Ramadan, per malam pertama Ramadan nanti hadirin, selain kita niat seperti niat yang biasanya, maka tambah satu niat hadirin. Di malam Ramadan kita niat dua niat. Kenapa hadirin? Karena nanti kalau di suatu hari dalam sebulan ini ada satu malam di situ kita lupa niat, maka besoknya tidak sah puasanya hadirin. Akan tetapi kalau di awal Ramadan dia niat dengan dua niat, maka puasanya walaupun dia lupa, yang penting tidak sengaja, maka tetap sah hadirin. Niat yang kedua itu apa hadirin? Nawaitu shoma syahri Ramadan fi hadhihi sanah kullihi lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Saya niat puasa Ramadan di tahun ini sebulan penuh ini. Itu niat hadirin. Diniatkan dengan bahasa Indonesia tidak apa-apa hadirin. Saya niat puasa Ramadan di bulan ini sebulan penuh lillahi ta'ala, fardhu karena Allah ta'ala. Maka nanti kalau terjadi lupa, puasa kita tetap sah hadirin. Yang pertama, kewajiban puasa niat. Yang kedua adalah menghindari segala hal yang membatalkan puasa, dari fajar hingga maghrib, seperti makan, minum. Kecuali kalau sudah tidak kuat, sakit, yang sudah payah, maka boleh dibatalkan. Begitu juga hadirin, ini yang sering orang itu salah paham. Dia kerjaannya itu kerjaan yang berat hadirin, sehingga pikirannya saya sahur pun, saya puasa pun besok tidak kuat, kerjaan saya berat, terus tidak usah puasa. Jangan hadirin, ini dosa besar hadirin. Lalu bagaimana? Tetap malamnya sahur yang banyak, minum makan yang bergizi, dan niat besoknya niat puasa. Kemudian besok kerja keras. Nah,
perkara tidak kuat di tengah jalan, boleh dibatalkan hadirin, tapi nggak dosa. Tapi kalau sudah niat dari malam, saya besok tidak puasa karena kerjaan saya berat, maka itu terjatuh dosa hadirin. Karena itu orang-orang dulu itu kalau Ramadan mereka punya tabungan setahun hadirin, tabungan setahun. Jadi setiap bulan mereka menabung sehingga bulan Ramadan mereka tidak mau kerja yang berat-berat. Tabungan dibuka untuk biaya hidup Ramadan. Karena Ramadan ini luar biasa, tidurnya saja ibadah. Setiap tarikan nafas kita dihitung ibadah. Kapan lagi kita mendapatkan kesempatan yang seperti itu kecuali Ramadan? Karena itu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Ramadan ini hadirin kita jadikan oleh Allah orang-orang yang benar-benar punya hubungan dengan Ramadan, orang-orang yang tidak bermusuhan dengan Ramadan, orang-orang yang benar-benar menggunakan kesempatan Ramadan, puasa Ramadan, ibadah di bulan Ramadan, sehingga tidak keluar dari bulan suci Ramadan kecuali kita benar-benar Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Bukan hanya harinya yang Idul Fitri, akan tetapi jiwa dan tubuh kita benar-benar fitri suci di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin.